Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devitas Angeli dengan NIM 240201191200013. Izinkan saya mempresentasikan materi mengenai metode preparasi segar dan metode preparasi permanen. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai beberapa macam preparat berdasarkan ketahanannya. Yang pertama, terdapat preparat segar atau preparat basah di mana keawetannya tidak lebih dari 24 jam. Yang kedua, terdapat preparat semi permanen atau setengah awetan di mana keawetannya itu hanya beberapa minggu saja. Yang ketiga, terdapat preparat awetan atau preparat permanen di mana keawetannya dapat dijadikan sebagai bahan pengamatan selama beberapa bulan. Preparat segar merupakan preparat di mana keawetannya hanya sementara saja atau tidak lebih dari 24 jam. Preparat segar ini menggunakan medium berupa air. Tujuan dilakukan pembuatan preparat segar ini adalah untuk mempelajari suatu objek dalam keadaan segar atau tanpa pengawetan. Prosedur pembuatannya pun cukup mudah. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian bahan diambil dengan panjang 1 cm. Kemudian bahan dipegang dengan jari atau diletakkan pada meja praktikum. Dan kemudian diiris setipis mungkin atau setransparan mungkin. Karena hasil yang paling transparan atau yang paling tipis akan memudahkan kita dalam proses pengamatan. Selanjutnya, irisan diletakkan dengan kuas pada gelas benda dan ditetesi dengan air sebagai medium. Irisan ditutup dengan gelas penutup secara perlahan dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Kemudian preparat diberikan label dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya terdapat contoh preparat segar. Yang pertama, terdapat preparat daun sirih atau piper betel. Yang kedua, terdapat preparat daun adam hawa atau rawadi scarlet. Kedua preparat ini dapat diamati menggunakan preparat segar dan melihat bagian-bagian di dalamnya seperti halnya sel epidermis, korteks, dan stomata. Bagian stomata yang dapat diamati yaitu celah stomata dan sel penjata. Kemudian terdapat preparat semi permanen. Preparat semi permanen merupakan preparat yang keawetannya hanya beberapa minggu saja. Preparat ini biasanya diawetkan dengan menggunakan zat kimia yang tidak mudah menguap seperti halnya gliserin. Kemudian tujuan dilakukan pembuatan preparat semi permanen ini adalah untuk memperpanjang masa atau waktu simpan preparat yang sedang diamati sehingga proses pengamatan terhadap preparat yang bersangkutan dapat ditunda untuk sementara waktu untuk membutuhkan waktu yang lebih lama karena jumlahnya yang agak banyak dan harus diamati. Proses pembuatan preparat semi permanen ini lebih kompleks dibandingkan preparat sementara. Caranya yang pertama, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian bahan daun dipotong kira-kira 1 cm. Bahan lalu diiris setipis mungkin menggunakan silet atau alat pemotong. Dan cobalah buat irisan berkali-kali sampai diperoleh irisan yang paling tipis atau paling transparan. Karena hasil yang paling tipis atau transparan ini akan memudahkan kita dalam proses pengamatan. Dengan menggunakan kuas, irisan-irisan ditampung ke dalam Petribis yang sudah berisi alkohol 70% selama 15 menit. Selanjutnya, irisan-irisan tersebut dipindahkan ke lautan safranis 1% dengan tujuan pewarnaan. Kemudian, irisan-irisan tersebut dipindahkan ke dalam aquades untuk proses pencucian untuk menipiskan warna. Irisan diambil lalu ditaruh ke dalam gelas benda dan dikeringkan tepi-tepinya dengan menggunakan kertas tisu. Kemudian ditetesi dengan gliserin dan ditutup dengan cover gas, kemudian diberikan label dan diamati menggunakan mikroskop. Berikut terdapat contoh preparat semi permanen. Yang pertama, preparat batang bayam atau Amaranthus sp dan preparat daun kunyit atau Curcuma domestica. Pada preparat batang bayam, bagian-bagian diamati berupa sel epidermis dan bagian korteks. Sedangkan pada preparat daun kunyit, bagian-bagian diamati meliputi sel epidermis, korteks, dan stomata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.